Sepanjang sejarah, takhta biasanya didapatkan melalui garis keturunan, penaklukan militer, atau intrik politik yang panjang. Namun, pada 28 Maret tahun 193 Masehi, Roma menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Takhta Kekaisaran Romawi, kekuatan terbesar di dunia, saat itu ditawarkan kepada penawar tertinggi di sebuah kamp militer, layaknya barang rongsokan di pasar loak. Ini adalah kisah tentang Didius Julianus, seorang pria yang sangat kaya, namun sangat haus akan kekuasaan. Ia percaya bahwa emas bisa membeli segalanya, termasuk gelar penguasa dunia. Hari ini, kita akan membedah salah satu periode paling gelap dalam sejarah Romawi. Sebuah momen di mana kehormatan negara ditukar dengan kepingan perak, dan bagaimana sebuah kekaisaran besar mulai runtuh karena keserakahan penjaganya sendiri. Semuanya bermula dari kematian kaisar yang jujur namun kaku, Pertinax. Para pengawal praetoria, pasukan elit yang seharusnya menjaga kaisar, justru membunuhnya karena mereka tidak mendapatkan bonus yang dijanjikan. Namun, bukannya menunjuk kaisar baru dari kalangan mereka, para pengawal ini melakukan tindakan yang sangat berani sekaligus menghina. Mereka berdiri di atas tembok kampe mereka dan berteriak bahwa kekaisaran Romawi sedang dilelang. Roma saat itu berada dalam kekosongan kekuasaan yang mencekam. Dua penawar muncul di gerbang kamp. Sulpicianus, mertua kaisar yang baru wafat, dan Didius Julianus. Persaingan ini bukan tentang visi atau kepemimpinan, melainkan tentang siapa yang bisa memberikan lebih banyak uang per kepala prajurit. Bayangkan adegan ini. Didius Julianus berdiri di luar tembok kamp praetoria, berteriak memberikan penawaran harga kepada para tentara di atas. Sulpicianus menawarkan 20.000 sestertius, sebuah angka yang fantastis. Namun Julianus, dengan sombongnya, menaikkan tawaran menjadi 25.000 sestertius per orang. Itu adalah jumlah uang yang setara dengan gaji tentara selama bertahun-tahun. Para pengawal tergiur. Mereka membuka pintu gerbang, menyambut Julianus, dan segera memproklamirkannya sebagai kaisar Romawi. Julianus kemudian dikawal ke senat untuk dipaksa disahkan. Kita akan melihat bagaimana reaksi para senator yang ketakutan dan muak melihat seorang pria parubaya kaya raya berjalan ke tahta hanya karena ia memiliki kantong yang lebih dalam. Didius Julianus segera menyadari satu hal yang fatal. Takhta bisa dibeli, tapi rasa hormat tidak. Rakyat Roma merespons kemenangannya dengan kemarahan luar biasa. Mereka melempari Julianus dengan batu saat ia pergi ke teater dan berteriak bahwa ia adalah kaisar pencuri. Lebih buruk lagi, berita tentang lelang takhta ini menyebar ke perbatasan. 3. Jenderal Besar Septimius Severus di Pannonia, Pesenius, Niger di Suria, dan Claudius Albinus di Britania menolak mengakui kaisar pedagang ini. Septimius Severus, yang paling dekat dengan Roma, segera menggerakkan pasukannya. Julianus yang panik mencoba membentengi Roma, namun para pengawal praetoria yang ia beli mulai menyadari bahwa kepingan perak Julianus tidak akan berguna saat menghadapi tentara tempur Severus. Pemerintahan Julianus berakhir hanya dalam 66 hari. Senat yang menyadari Severus akan menang segera menjatuhkan hukuman mati kepada Julianus dan menyatakan Severus sebagai kaisar. Julianus ditemukan sendirian di istananya yang sunyi, menangis saat eksekutor datang untuk memenggalnya. Kalimat terakhirnya sangat ironis. Tapi kejahatan apa yang telah kulakukan? Siapa yang telah kubunuh? Tragedi Didius Julianus adalah peringatan keras dari masa lalu bahwa sebuah institusi besar akan runtuh jika pemimpinnya dipilih berdasarkan harta, bukan karakter. Tahta yang dilelang menjadi simbol kerusakan moral yang tak terobati bagi Roma. Terima kasih telah menyimak kisah tragis sang kaisar pedagang. Teruslah belajar dari sejarah, karena sejarah selalu punya cara untuk berulang.